Ya Allah, kalau hanya untuk menciptakan makhluk baru bernama manusia, tak perlu engkau ciptakan, karena kami sudah cukup untuk bertasbih mengagungkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahasia lain. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada ungkapan yang paling indah keluar dari mulut seorang muslim, seorang mukmin, selain ucapan Alhamdulillah. Oleh sebab itu, salah satu rukun dari khutbah ini adalah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yabda bihamdillah, kalau tak diawali, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa aqta', maka amal itu terputus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum, kalau kamu bersyukur kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku itu padamu. Akan tetapi kalau kita tidak syukuri nikmat Allah yang begitu banyak, maka Allah pun juga punya janji bagi orang-orang yang tak bersyukur. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kalau kamu tutupi nikmat itu, kalau kamu tidak tampakkan dia ke permukaan, tidak kamu syukuri, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ketika Allah ingin menciptakan kita, saat itu malaikat bertanya, saat itu malaikat komplain, tak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan mereka yang hanya akan yufsidu fiha, hanya akan buat kerusakan, wa yasfikud dima, mereka hanya akan berperang, saling membunuh dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih, kami mensucikan, kami mengagungkanmu. Ya Allah, kalau hanya untuk menciptakan makhluk baru bernama manusia, tak perlu engkau ciptakan, karena kami sudah cukup untuk bertasbih mengagungkanmu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahasia lain. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang-orang di sekeliling kita tak lagi ada bersama kita, masih terbayang raut wajah mereka, masih teringat kita dengan ucapan mereka, tapi jasad mereka tak ada bersama kita. Lalu kita masih dibiarkan Allah berjalan di atas permukaan bumi ini. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala dari kita? Maka jawabannya disebutkan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah juga yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat hidup dan mati? Dia buat ada kelahiran, ada kematian, ada buayan, ada liang lahat. Lalu mengapa kita berada di antara dua itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, tak lain tak bukan yang ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Allah tak lihat siapa yang paling kaya di antara kita, Allah tak menilai siapa yang paling tinggi jabatannya di antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kemuliaan siapa yang paling berilmu di antara kita, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak mentengok, Allah tak melihat, Allah tak memperhatikan bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok bentuk rupa kamu. Lalu apa yang dilihat Allah dari kita? Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok, yang diperhatikan, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Oleh sebab itu, kalau Allah sampaikan usia kita pada hari ini, bulan yang mulia ini, maka kita buktikan kepada Allah, ya Allah, kau sampaikan aku sampai saat ini, maka inilah bukti amal kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sampai masa itu tiba, tak dapat ditunda walau sesaat pun. Ada sebagian orang menyangka dia masih hidup saat ini karena dia menjaga kesehatan. Banyak orang yang sehat mati mendadak. Ada sebagian orang menyangka dia hidup sampai saat ini karena dia muda belia. Banyak orang yang muda mati tiba-tiba. Oleh sebab itu, mengapa kita masih ada sampai saat ini di atas bumi Allah ini?
Allah uji kita, sanggup tak kita isi ini dengan amal yang baik. Maka mari kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai masanya, idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ketika sampai masanya, apa yang akan mengiringi kita? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi kita nanti ke alam barzakh, ke liang lahat, tak kurang tak lebih salasun, hanya ada 3 saja. Yang pertama yang mengiringi kita adalah maluhu, hartanya. Harta yang begitu banyak, dicari pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, dia ikut mengiringi kita. Tapi apakah dia akan sampai masuk ke dalam? Yang kita bawa hanya 3 helai kain putih yang tak berjahit, itu yang menemani kita di dalam. Lalu apa lagi yang akan mengiringi kita? Ahluhu, keluarga, anak cucu cicit keponakan menantu handai tolan kerabat tetangga, semua ikut mengiringi kita. Mau mereka masuk ke dalam, mungkin ada 2, 3, 4 orang akan masuk menyambut jenazah kita. Dia letakkan kita di liang lahat, setelah itu dia naik ke atas, mereka akan menimbun kita, mereka akan menginjak kita, setelah itu mereka doakan, setelah itu mereka pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Wa yabqa wahidun yarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yang 2 kembali, harta kembali, keluarga kembali. Lalu siapa yang menemani kita di dalam? Wa yabqa wahidun, yang tinggal 1. Siapa yang tinggal itu? Wa amaluhu. Kalau pernah tangan ini dipakai mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan ini dipakai bergotong royong membangun masjid, kalau pernah tangan ini dipakai untuk menyumbang infak, sedekah, wakaf, zakat, maka itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah kaki ini dipakai melangkahkan kaki ke masjid melaksanakan fardu salat berjamaah, kalau pernah kaki ini dipakai berjihad fi sabilillah, maka itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata meneteskan air mata di tengah malam yang sunyi, yang sepi, ketika orang lain tidur pulas, ada seorang hamba Allah yang terjaga melawan kantuknya, lalu dia kenang dosanya begitu banyak, lalu dia teteskan air mata, maka itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, haba'an mansura, seperti debu ditiup angin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, hari yang mulia, mari kita gunakan sejenak waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama jiwa. Selama sepekan ini kita terlalu sibuk mengurus orang lain, sibuk mengurus urusan orang lain, sehingga kita tak sempat mengurus urusan kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita merenung sejenak. Itu yang dipesankan oleh para sahabat Nabi, para ulama. Tafakkaru sa'ah, berfikir sejenak, berfikir menggunakan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebelum masanya tiba. Karena ketika tiba masanya, saat itu orang tak lagi dapat berfikir. Ketika azab sudah di pelupuk mata, ketika jeritan tangis karena kesakitan azab didengar telinga, saat itu orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah menengok itu azab yang menyakitkan, wa sami'na, kami pun sudah mendengar azab itu, farji'na, balikkan lagi kami ke alam dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi betapa malangnya, saat itu tak ada lagi gunanya penyesalan, karena saat itu bukan waktu untuk menyesal, saat itu adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.